adalah bagian yang kedua tentang arti profetik dari sebuah mimpi. Kalau Bapak Ibu belum menonton video yang sebelumnya, saya sarankan kembali ke video ini untuk melihat 5 arti profetik yang sudah saya bagikan terhadap simbol-simbol mimpi. Dan di bagian yang kedua ini kita akan melanjutkan yang berikutnya ketika Anda bermimpi tentang atap bocor. Atap bocor itu misalnya Anda sedang berada di rumah, kemudian rumah Anda itu punya atap bocor, ya, hancur, atau air mengalir dari atas. Itu berbicara tentang backward. Itu berbicara tentang stagnasi. Itu berbicara tentang sebuah kehidupan yang masih belum diperbaiki. Kehidupan lama yang masih terus merongrong hidup saudaraku. Tuhan mau Anda maju, melesit, tapi masih ada yang bocor. Yang bocor ini bisa melambangkan mungkin masih tersimpan amarah, masih tersimpan kepahitan, masih tersimpan kebencian, tidak mau mengampuni. Inilah merupakan simbol atap-atap bocor itu. Kalau ini gak diperbaiki, maka apa? Hal-hal yang buruk itu akan masuk dalam kehidupan saudariku dan tidak akan mengalami kesempurnaan. Rumah kalau dia ada atapnya bocor, itu artinya rumahnya tidak sempurna. Itu sebabnya Tuhan belum bisa membawa Anda terbang tinggi karena masih dikungkung oleh masa lalu atau hidup yang belum dipulihkan. Simbol yang selanjutnya seperti gempa atau bencana alam. Ini melambangkan hal yang negatif, hal besar, rancangan besar si jahat yang sedang dieksekusikan dalam hidup Anda. Iblis sedang merancangkan kehancuran rumah tangga, kehancuran bisnis Anda, kehancuran pelayanan Anda. Ingat, ketika gempa bumi terjadi, maka itu akan melululantahkan segala properti kita, melululantahkan rumah kita. Tapi di saat yang bersamaan, sebenarnya kalau kita bisa menang dari setiap rancangan si jahat, maka hal yang sebaliknya yang terjadi adalah Anda sedang dibawa from glory to glory. Ingat saudaraku, setiap kali Tuhan berbicara tentang gunung, setiap kali Dia berbicara tentang sebuah hal yang sangat besar, baik itu badai dan segala macam, ingat apa yang terjadi dari kebalikannya. Kalau saudariku bisa menang, memindahkan gunung, maka akan terjadi yang namanya kemuliaan yang besar. Jadi sekalipun karena iblis tahu kemuliaan apa yang sedang Tuhan rancangkan, itu sebabnya dia merancangkan hal yang terbalik, yaitu membuat gempa bumi dalam kehidupan Anda. Karena dia tahu Anda sedang dibawa masuk oleh Tuhan ke dalam sebuah kemuliaan yang besar. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, jangan pernah mengabaikan itu. Ambil langkah iman, berdoa, berpuasa, deklarasi gitu. Hancurkan segala tipu muslihat dan perkatakan, saya akan bangkit, saya akan melejit, saya akan melangkah terbang tinggi seperti Raja Wali, melewati setiap badai, melewati setiap gempa bumi yang engkau rancangkan. Gempa bumi dan badai tidak akan mampu menghancurkan saya, tetapi itu akan membawa saya dari kemuliaan hingga kemuliaan. Simbol berikutnya, di dalam mimpi Anda mungkin melihat Anda terbaring, lumpuh, tidak bisa berbuat apa-apa. Atau Anda mungkin melihat ada hewan-hewan tertentu yang berusaha menyerang Anda, tapi Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Pesannya adalah Anda secara roh sedang lemah. Mungkin momen-momen ini Anda tidak punya gairah berdoa. Anda sudah meninggalkan saat-saat teduh. Anda sudah tidak pernah berpuasa. Bahkan mungkin ke gereja pun sudah tidak semangat. Hati-hati kalau hal ini sudah terjadi. Bersiap-siap, iblis sedang mau memakan Anda. Iblis sedang mau menerkam Anda. Dan posisi Anda sekarang sedang lemah. Posisi Anda sedang tidak kuat. Dan Tuhan sedang memperingatkan. No, gak boleh lemah. Bangun, bangun, bangun. Kalau tidak,
Anda akan dihancurkan oleh iblis. Jadi bangun sekarang, cek jam doa Anda, cek kehidupan doa Anda. Jangan lagi, ini sebuah warning dari Tuhan. Supaya ketika iblis mau mengaum, menyerang, menerkam, Anda tidak ditemukan lemah. Tapi Anda ditemukan, justru saya adalah keturunan dari singa Yehuda. Saya akan menyerang kembali, ya, seperti itu. Nah, yang terakhir, Anda tertidur. Ini masih berhubungan dengan yang tadi. Ini jauh lebih parah, bukan hanya lemah. Anda sudah tertidur secara roh, gitu. Ketika hal yang sudah dirancangkan oleh iblis, Anda sudah tidak peka lagi. Anda ketika diperingatkan Tuhan tentang sebuah dosa, Anda sudah tidak tahu lagi itu sebuah peringatan, itu sebuah apa, sudah tidak bisa menentukan lagi. Anda juga tidak bisa merasakan hadirat Tuhan lagi. Orang menyembah, Anda malah tidak bisa merasakan penyembahan itu. Nah, ini waktunya saudaraku. Tuhan sudah memperingatkan Anda untuk bangun. Anda masih tertidur. Karena saudaraku, kalau orang sudah tertidur gitu ya, tidak tahu misalnya ada sebuah kecelakaan yang sedang dibuat oleh iblis, Anda bahkan tidak menyadari. Ternyata rumah tangga Anda sudah diambang kehancuran. Ternyata bisnis Anda nggak sadar, itu sudah mengalami kehancuran. Tinggal hitungan hari saja. Anda juga sudah tidak sadar kalau ternyata studi Anda sudah tidak beres lagi. Jadi ini merupakan sebuah peringatan untuk kita. Ya, sekali lagi saudaraku, jikalau mimpi-mimpi ini ada terjadi dalam kehidupan Anda, maka jangan diabaikan. Berdoa. Kalau itu berbicara untuk perbaikan kehidupan roh, maka jangan ditunda sebelum rancangan-rancangan si jahat termanifestasi dalam kehidupan Anda. Bangun kembali kehidupan roh, baca firman, berdoa, berpuasa, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya, memuji dan menyembah. Kiranya pengajaran ini memberkati kita semua. Haleluya.